Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, pernahkah di antara kalian mencium aroma kemenyan? Atau ada yang berpikir bahwa membakar kemenyan adalah perbuatan musyrik dan menyekutukan Allah? Lalu di mana letak musyriknya? Sobat Nusantara, ya memang kemenyan selalu diidentikan dengan perkara mistis, entah dari mana kepercayaan ini muncul. Padahal kemenyan adalah salah satu tumbuhan yang baik dan bermanfaat. Itulah alasannya mengapa Rasulullah SAW menyukainya. Menjadi salah satu jenis tumbuhan yang sering diidentikan dengan perkara mistis. Kemenyan memiliki sejumlah manfaat. Hasil alam ini sangat laris di pasaran dunia. Dan pada masa lampau harga jualnya sampai setara dengan harga emas. Lewat getahnya, kemenyan dimanfaatkan dalam berbagai hal, baik untuk kepentingan mistik, medis maupun kosmetik. Seperti dupa, aroma parfum, minyak aromaterapi, bahan pengawet makanan, bahan campuran kosmetik, hingga bahan obat-obatan. Kemenyan diklaim mengandung asam sinamat, asam benzoat, stirol, stirasin, vanilin, coniferyl sinamat, coniferyl benzoat, hingga sumaracenotanol. Senyawa tersebut memiliki fungsi obat untuk mengatasi masalah kesehatan, seperti perut kembung, infeksi kulit, kesehatan gigi, serta gangguan pernafasan. Selain itu juga bisa meredakan batuk dan pilek, menyamarkan bekas luka, mengusir kuman, merawat wajah, meredakan stres. Di sisi lain, kemenyan bisa juga digunakan sebagai pembuatan sabun dan keramik. Kemenyan sering disebut olibanum atau bahasa modernnya aromaterapi. Kemenyan merupakan tumbuhan asli Indonesia, bahkan sempat menjadi salah satu komoditas ekspor andalan sejak zaman Nusantara. Produksi kemenyan sudah dilakukan sejak beratus-ratus tahun lalu di Sumatera, hingga wilayah ini dikenal sebagai pusat perdagangan kemenyan di dunia. Beberapa negara dunia juga menjalin kerjasama dengan Sumatera, salah satunya China. Menurut sejarawan Olivier William Waters, hubungan perdagangan Sumatera-China sudah terjalin sejak abad ke-5 Masehi dengan 3 komoditas ekspor yang menjadi kerjasama mereka, yaitu kamper, kemenyan, dan getah pohon cemara. Namun sebelumnya perdagangan kemenyan sudah berlangsung 5.000 tahun silam di semenanjung Arab dan Afrika Utara. Ini menunjukkan pemanfaatan kemenyan sudah berlangsung sejak lama. Seiring perkembangan zaman, fungsi kemenyan kian berkembang. Selain berfungsi sebagai obat dan pengharum, juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan serta kebudayaan. Praktik ini yang tersebar di Nusantara. Namun banyak persepsi yang menganggap kemenyan adalah alat untuk memanggil atau ritual mistis. Hal itu diperparah dengan kehadiran industri perfilman yang kian memperparah keadaan. Saat mereka mengusung atau mengangkat cerita horor yang menghubungkan kemenyan dengan hal-hal mistis, hal ini jelas sangat disesalkan. Mengingat film merupakan salah satu media hiburan dan juga sebagai media informasi serta pembelajaran, sehingga akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kemenyan. Di sini akan kita tunjukkan bahwa apa yang dipersepsikan tentang kemenyan adalah sebuah kekeliruan. Karena kemenyan sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan kehadiran jin dan setan. Lalu bagaimana hukumnya menurut Islam? Rasulullah SAW semasa hidupnya sangat suka dengan wewangian, baik digunakan untuk pakaian maupun dipakai untuk mengharumkan ruangan. Bahkan kebiasaan tersebut sampai diwariskan kepada sahabat dan tabi'in. Lalu menjadi kebiasaan sebagian besar umat muslim di tanah Arab sampai saat ini. Itulah mengapa di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi banyak yang menjual minyak wangi, dupa-dupaan, serta jenis wewangian lainnya. Menggunakan kemenyan atau aromaterapi atau wewangian sejatinya adalah hal yang baik untuk mencari ketenangan suasana. Islam sangat mencintai keharuman dan kebersihan.
Bagaimana mungkin orang yang membakar kemenyan dikira sudah berbuat musyrik dan menyekutukan Allah? Di mana letak menyekutukan Allahnya? Karena jika niatnya untuk mengagungkan sunnah Rasulullah SAW agar harum wangi, lebih khusyuk dan hati pun merasakan kenyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Sering orang bertanya-tanya bagaimana hukumnya membakar menyan atau membakar dupa. Perlu kita ketahui, menyan itu merupakan bahasa Jawa. Tapi kalau bahasa modernnya adalah aromaterapi. Membakar sesuatu yang nanti menghasilkan asap, dan asap itu memiliki aroma tersendiri, aroma yang macam-macam. Nah, membakar menyan atau aromaterapi adalah sesuai dengan niatnya. Karena itu sebetulnya hanyalah wewangian. Kalau niatnya adalah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka itu suatu yang sangat bagus. Karena Nabi kita Muhammad SAW mensunahkan seorang muslim hendaknya dia dalam keadaan harum. Dan Islam mencintai keharuman, kebersihan. Karena itu kalau dia membakar menyan untuk mengharumkan ruangan, mengharumkan dirinya sendiri, maka itu sunnah. Sehingga ketika dia berdoa, ketika di suatu majelis dia bakar menyan, dia bakar gahru, dia bakar dupa atau bukhur dalam bahasa Arab, atau aromaterapi dalam bahasa modern untuk mengharumkan ruangan sehingga orang lebih khusyuk dalam berdoa agar para malaikat senang, maka itu sunnah yang sangat dianjurkan. Maka jangan dikatakan orang yang bakar menyan dia telah berbuat musyrik. Orang yang bakar menyan dia telah menyekutukan Allah. Di mana letak menyekutukan Allah? Tidak ada, karena niatnya adalah untuk mengagungkan sunnah Nabi Muhammad SAW agar harum, wangi, lebih khusyuk dan hati pun merasakan kenyamanan. Semoga barokah dan manfaat. Walaupun sedikit, insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man tobarikuhu jada akhluhu. Barang siapa wangi baunya, maka bertambah akalnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.